yang justru murid-muridnya itu mengenal itu mereka yang pernah bertemu sama Yesus nih ya. Inilah orang yang tidak baca ya, tidak baca data dengan benar ya. Suruh baca, Farhan baca. Oke, saya besarkan ya. Oke, ini di sini dikatakan di ayat 13-nya di sini dikatakan dengan jelas ya. Bentar. Nah, ya. Di sini pada hari itu juga dua orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emus yang terletak di kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi Yesus itu udah dikenali murid-muridnya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan sama-sama dengan mereka. Murid-muridnya tahu, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yang tidak dapat mengenali bukan murid-muridnya, tetapi orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka ini bukan murid-murid Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang bersedih. Karena apa? Karena Yesus yang mereka kenal sebagai nabi nih ya, sebagai nabi itu sudah hilang. Adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, nyasli besar berarti Yesus. Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, ini katanya mau hukuman salib. Tetapi ternyata Yesus ada di sini dan tidak dikenali oleh orang-orang mereka ini yang biasa bertemu dengan Yesus, bukan murid-muridnya. Baca yang benar ya. Baca yang benar. Ini kitab ada sendiri loh. Aneh kalian ini ya. Terus ya. Kalau saya disebut siap. Besarkan sedikit. Oke, siap. Oke, siap Ustaz. Sebentar. Oke. Siap. Sudah, Ustaz. Iya. Jadi tadi saya disebut dan ini orang nggak ngerti tentang testimonium Flavianum ya, istilah ini. Jadi bukan kita menolak karya Flavius Josephus semuanya, tidak bro. Cuman bagian yang ada Yesusnya itu ya. Dan ini nih ya, Antiquities of Jews jilid 18 63 sampai 64. Cuman halaman ini aja yang ada Yesus itu disebut tentang itu. Dan ini yang interpolasi, ini yang penambahan. Aduh, dari tadi kita jelasin Philo udah salah sangka, ini juga salah sangka. Sampai harus kembali saya. Sudahlah, kembali lagi Kuras. Oke, saya sedikit lagi Bang Kores. Saya sedikit lagi tentang data dari Yosefus. Gimana kami percaya Yesus dibangkitkan kalau penyaliban aja kami nggak percaya kok Yesus dibangkitkan? Itu kan dari kalau nih, dan perlu diketahui ini tulisan orang Yahudi. Nanti ada datanya. Dan perlu untuk diketahui bahwa semasa hidupnya Yosefus telah dibenci oleh orang-orang Yahudi lainnya dikarenakan kemurtadannya, ya, kemurtadannya, dan ia pun tidak dipercaya pula oleh orang-orang Romawi bahwa ia adalah orang Yahudi. Jadi ngaku-ngaku doang. Yahudi tidak percaya lagi karena murtad, Romawi tidak percaya kalau dia orang Yahudi. Argumentasi tersebut beralasan karena semasa hidupnya ia pun telah hidup dengan bergelimangan harta yang ia dapatkan dari kaisar dan telah menikahi pula orang-orang wanita Romawi serta memberikan nama bagi anak-anaknya dengan menggunakan nama Romawi. Jadi orang ini orang yang pragmatis, mencari keuntungan. Ini ada di mana? Nih di sini nomor 17. Siapa yang menuliskan nomor 17? Kita baca ya. Nah, ini nomor 17 nih. Siapa penulisnya? New Howard Book. New Howard Book. Ya, keturunan Yahudi dia. Jadi kalian itu harus paham sejarah-sejarah seperti ini. Bang Slayer, silakan. Ya, thank you. Aku mau open cam lagi. Jadi kita lihat ya. Sebenarnya yang ngemis-ngemis itu tuh Yahudi, Kristen atau Islam ya, kita lihat. Nah, itu di sini. Nah ini kan Kejadian 3:15 nih. Ini kan punya Yahudi. Jadi yang ngemis-ngemis demi pembenaran penyaliban itu adalah orang Kristen kepada Yahudi. Kita emang gak peduli. Islam itu makan kacang sambil ngopi, ngelihat kalian tahun 1 berantem. Yesus itu matinya dirajam atau disalib gitu. Kebetulan yang menang yang menggunakan persekusi Romawi, yaitu
itu yang menyatakan Yesus matinya disalib, bukan dirajam, kan gitu. Ini dirajam tuh Sanhedrin, oi. Nih, Sanhedrin dirajam, kebenaran katanya dari Yahudi. Gimana sih? Kalau sama gini juga Tom, kalau ada yang nolak orang Kristen, Romawi itu menjadi Kristen karena persekusi dari orang-orang Kristennya sendiri kepada orang-orang pagan Romawi, gua di belakang lu Tom. Kita bantah orang Kristen habis-habisan bahwa kekristenan disebarkan di Romawi dengan kasih. Kita bantah Tom, aman itu. Berikutnya soal, ya kita mendengarkan perintah Tuhan. Perhatikan nih perintah Tuhannya di Kejadian 7:18. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang lain dan kepada hakim yang pada waktu itu dan meminta putusan. Nah, putusannya apa soal Yesus? Dar Yesus mati jadi rajam, selamat datang di kebenaran. Ini kata Tuhan, bre. Ikutin hakim-hakim orang-orang Israel. Nah, ini katanya. Yesus matinya dirajam, mayatnya digantung gitu. Yuk kita salibkan foto kita berdua dan bertiga. Akhir Pahan Prof Awan. Thank you, itu aja udah.